Vera Renzi juga dijuluki sebagai si janda hitam, atau Nyonya Racun, atau Kathleen dari Berkerekel. Dia adalah seorang pembunuh berantai dari Rumania yang didakwa meracuni 35 orang termasuk 2 suaminya dan banyak kekasih serta putranya dengan arsenik selama tahun 1920-an. Lahir pada 1903 di Bukares, Rumania, dan mati pada tahun 1960 saat usianya sekitar 56-57 tahun. Wartawan Otto Toliskus menerbitkan artikel paling awal yang diketahui di Amerika Serikat pada Mei 1925, yaitu Ten Ang, kisah Renzi yang telah muncul berulang kali, tetapi tanpa detail yang dapat dilacak seperti tanggal secara spesifik kelahirannya, pernikahan, penangkapan, hukuman, penahanan, ataupun kematiannya. Sebagian besar sumber menempatkan pembunuhan berada di Berkerekel, Yugoslavia, yang sekarang disebut Serbia, atau Berkerek, yang berganti nama menjadi Zenjadin pada tahun 1946. Lalu pada tahun 1972, Guinness Book of World Record tidak menemukan sumber resmi yang mendukung klaim bahwa 35 orang dibunuh oleh Renzi di awal abad ke-20 saat Kekaisaran Austro-Hungaria. Kisah hidupnya kurang dalam bukti pendukung dokumenter yang dapat diverifikasi. Ibunya meninggal ketika dia berusia 13 tahun, dan dia pindah bersama ayahnya ke Nekisbekskeret yang sekarang disebut dengan Renjanin di Serbia, di mana dia bersekolah di sekolah berasrama, dan pada usia 15 tahun dia menjadi semakin sulit diatur dan sering kabur dari rumah dengan banyak pacarnya. Banyak diantaranya jauh lebih tua darinya. Teman-teman masa kanak-kanak menggambarkan Renzi memiliki keinginan yang hampir patologis untuk persahabatan pria yang konstan, dan ia memiliki sifat yang sangat cemburu dan juga curiga. Sesaat sebelum usia 20 tahun, pernikahan pertamanya adalah dengan seorang bankir Austria yang kaya raya bernama Karl Sieg, yang bertahun-tahun lebih tua darinya. Mereka memiliki seorang putra bernama Lorenzo, yang ditinggal di rumah setiap hari sementara suaminya yang lebih tua bekerja. Dia pun mulai curiga bahwa suaminya tidak setia. Dan pada suatu malam, dalam kecemburuan, Renzi pun meracuni anggur makan malamnya dengan arsenik dan mulai memberitahu keluarganya, teman dan juga tetangga bahwa dia telah meninggalkan suami dan juga putra mereka. Dan setelah kira-kira 1 tahun berkabung, dia kemudian menyatakan bahwa dia telah mendengar kabar tentang kematian suaminya yang diduga terasing dalam kecelakaan mobil. Tak lama setelah diduga mendengar berita tentang kecelakaan mobil sang suami, Renzi menikah lagi, dan kali ini dengan pria yang lebih dekat dengan usianya. Namun, hubungan itu kacau balau, dan Renzi kembali diganggu oleh kecurigaan bahwa suami barunya itu terlibat dalam perselingkuhan. Setelah hanya beberapa bulan menikah, pria itu menghilang, dan Renzi kemudian memberitahu teman dan keluarganya bahwa dia telah meninggalkannya. Dan setelah setahun berlalu, dia kemudian mengaku telah menerima surat dari suaminya yang menyatakan niatnya untuk meninggalkannya selamanya. Ini akan menjadi pernikahan terakhirnya. Dan meskipun Renzi tidak menikah lagi, dia menghabiskan beberapa tahun berikutnya melakukan sejumlah perselingkuhan. Beberapa ia lakukan secara diam-diam dengan pria yang sudah menikah, dan lainnya secara terbuka. Para pria datang dari berbagai latar belakang dan posisi sosial. Semua akan lenyap dalam beberapa bulan, minggu, dan dalam beberapa kasus, bahkan berhari-hari setelah terlibat asmara dengannya. Ketika terhubung dengan pria yang secara terbuka berselingkuh dengannya, dia selalu mengarang cerita tentang mereka yang tidak setia dan kemudian meninggalkannya. Dia ditangkap setelah meracuni kekasih terakhirnya, yaitu seorang petugas bank bernama Miroslav. Istri selingkuhannya melaporkan kepergian sang suami ke polisi karena pengabaian. Tetapi dia melanjutkan penyelidikannya sendiri dan dengan cepat menemukan bahwa Vera adalah kekasih sang suami. Dia kembali ke polisi yang mengirim 2 inspektur ke istana. Dia mengakui kepada mereka bahwa Milorad adalah kekasihnya, tetapi dia telah meninggalkannya. Terkesan dengan kecantikan, kekayaan, dan reputasinya yang luar biasa, polisi pun akhirnya menghentikan pencarian mereka, dan sang istri kembali ke polisi dan mulai mengajukan pertanyaan yang seharusnya sudah lama ditanyakan. Di mana suaminya Joseph?
Di mana putra mereka? Apa yang terjadi pada banyak pria lain yang orang tahu bahwa mereka adalah kekasihnya dan juga menghilang? Polisi pun kembali menemuinya dan tidak hanya dia, kemudian menyangkal bahwa Milorad adalah kekasihnya yang pernah dia akui sebelumnya. Tapi polisi punya bukti, surat cinta yang dia kirim kepada kekasihnya. Polisi mendapat surat perintah menggeledah dan menemukan ruang bawah tanah bundar yang terkunci di bawah tanah rumahnya. Di dalamnya terdapat 35 ruangan, masing-masing dengan peti mati berlapis seng di dalamnya. Di tengah ruang bawah tanah itu ada kursi berlengan merah, lilin gereja besar, dan sebotol champagne kosong. Dia memberitahu mereka bahwa itu semua adalah anggota keluarganya. Tetapi mereka bersikeras membuka satu persatu peti mati itu, di mana di dalam peti mati itu ada mayat seorang pria yang membusuk. Mereka kemudian membuka yang lain, di mana mereka menemukan hal yang sama. Dan akhirnya, Ferenczi, dia mengaku bahwa dia telah meracuni mereka semua dengan arsenik ketika dia curiga mereka tidak setia padanya atau ketika dia yakin minat mereka padanya sudah memudar. Polisi pun mendapat surat perintah penggeledahan dan menemukan ruang bawah tanah bundar yang terkunci di bawah tanah. Di tengah-tengah ruang bawah tanah ada kursi berlengan merah dan lilin gereja besar dan sebotol champagne kosong. Dia juga mengaku kepada polisi bahwa kadang-kadang dia suka duduk di kursi berlengan itu dan dikelilingi peti mati semua mantan kekasihnya. Dia dihukum atas 35 pembunuhan dan dijatuhi hukuman mati. Tetapi pada saat itu, Yugoslavia tidak mengeksekusi perempuan. Dia malah dihukum seumur hidup di penjara. Selama persidangan, dia mulai menunjukkan tanda-tanda demensia. Itu menjadi semakin buruk di penjara. Dia meninggal pada tahun 1960. Lalu pada tahun 2005, seri 3 bagian The Discovery Channel's Deadly Women menceritakan sejarah tentang Renzi yang digambarkan melalui pemeragaan ulang dan komentar dari agen FBI dan profiler kriminal. Renzi ditampilkan dalam episode pertama serial berjudul Up, di mana dia digambarkan telah membunuh korbannya di tahun 1930-an dan Perskeres di Romania. Saya Tini, sampai jumpa lagi di bahasan menarik lainnya.